Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya penuh rahmat, kasih sayang dan ampunan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan bulan pendidikan. Yang mana di dalamnya kita dididik dengan sebaik-baik mungkin supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan kita diperintahkan untuk banyak-banyak melakukan amal kebaikan dan menjauhi segala amal keburukan. Terutama di bulan ini kita harus lebih giat lagi, lebih sering bangun malam lagi, dididik lebih sering banyak membaca Al-Qur'annya lagi, dididik supaya lebih tepat waktu lagi dalam sholatnya. Gunanya apa? Karena dalam bulan Ramadan ini Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Allah melipat gandakan pahalanya. Pahala satu kebaikan itu sama Allah dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, bagaimana kita tidak berbahagia mendengar kabar ini? Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba dalam menunaikan amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini, karena Allah sedang memberikan banyak sekali pahala-pahala berlipat ganda untuk kita semua. Jika di hari biasa kita membaca Al-Quran itu mungkin satu ayatnya aja dinilai dengan 10 pahala kebaikan, bagaimana jika di bulan suci Ramadan? Pastinya lebih banyak lagi. Itu satu huruf ya. Bagaimana kalau satu kata, satu ayat, satu juz, bahkan satu kali khatam? Nah, jangan ditanyakan lagi bagaimana pahalanya banyaknya seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Tugas kita hanya terus melakukan amal-amal kebaikan mencapai ridha Allah. Karena puasa ini adalah ibadah yang hanya untuk Allah. Hanya Allah yang akan membalasnya. Ya. Syahrul Ramadan syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan bulan pendidikan. Di dalamnya kita dididik untuk memiliki rasa empati yang sangat besar, yang sangat dalam lagi kepada sesama manusia, kepada sama saudara kita, khususnya saudara-saudara kita yang berkekurangan. Kita dididik untuk suka berbagi, suka bersedekah kepada saudara-saudara kita. Dengan kita membagikan rezeki kita, Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan kita. Kalau di luar bulan Ramadan, Allah akan menggantikan pahala sedekah itu 10 kali lipat. Kalau di dalam bulan Ramadan, Allah akan menggantikannya lebih banyak lagi. Maka dari itu, yuk, mari kita bersama-sama berbondong-bondong untuk melakukan amal-amal kebaikan, saling memberi, saling berbagi. Ketika kita sudah merasakan berpuasa, kita bisa merasakan bagaimana hausnya, bagaimana dahaganya, laparnya ketika kita sedang berpuasa dari subuh sampai maghrib. Segitu aja rasanya seperti ini. Bagaimana kalau saudara-saudara kita mungkin yang di jalanan, apakah dia sudah makan seharian? Bahkan dia baru bertemu nasi mungkin malam hari. Bahkan sampai kadang sehari semalam tidak makan. Nah, itu rasanya bagaimana? Nah, dengan adanya bulan puasa ini kita dididik. Begini loh rasanya orang yang tidak makan, tidak minum. Maka dari itu kita dimotivasi oleh Allah. Yuk, silahkan siapa yang mau beramal bersedekah akan diberikan pahala sekian kali lipat. Banyak sekali. Pokoknya Allah memberikan pahalanya. Gunanya apa? Supaya kita semakin bersemangat lagi dalam mengerjakan amal kebaikan. Ya. Ketika manusia itu meninggal dunia, itu amalnya semuanya terputus kecuali apa? Kecuali sedekah. Ya, seperti yang telah disebutkan hadis riwayat
Muslim sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insana inqata'a amaluhu illa min salasin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ketika manusia itu sudah meninggal, terputuslah semua amal kebaikannya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, ketika orang sudah meninggal, dia ingin dibangkitkan kembali hanya untuk apa? Hanya untuk melakukan satu amal kebaikan, yaitu sedekah jariyah. Bukan ingin melaksanakan sholat tahajud atau zakat dan lain sebagainya, tapi pengen sedekah jariyah. Karena apa? Ketika kita sudah melaksanakan amal sedekah jariyah, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tiada. Contohnya ketika kita memberikan makanan kepada saudara kita itu sudah berkeluarga, kemudian makanan yang kita berikan itu dimakan oleh suaminya, dan suaminya itu menjadi berenergi, memiliki tenaga untuk mencari nafkah. Mencari nafkah kan merupakan suatu hal kebaikan, itu seperti halnya berjihad. Nah, si suami ini mendapatkan pahala, dan kita pun juga mendapatkan pahala dari jihadnya beliau mencari nafkah sampai orang itu masih hidup, karena makanan yang telah dimakan itu telah menjadi darah dagingnya. Nah, sederhana itu. Maka dari itu yuk, sekecil apapun kita ingin bersedekah, lakukanlah. Jangan menunggu banyak. Kalaupun tidak ada uang, makanan, tenaga pun juga bisa. Kita bantu tamir masjid untuk menyiapkan buka puasa. Kita bantu lewat tenaga. Nah, itu namanya kita sedekah dengan tenaga kita. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan ini kita juga diperintahkan untuk memiliki rasa tenggang, rasa toleransi yang lebih lagi terhadap sesama manusia. Setelah kita diperintahkan untuk menjalankan hablum minallah, maka kita diperintahkan untuk menjalankan hablum minannas. Tidak bisa kita hanya mengerjakan hablum minallah tanpa hablum minannas dan sebaliknya. Sebagaimana Allah telah mengajarkannya di dalam firman-Nya, itu terdapat dalam surat As-Saffat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang dekat dengan Nabi bersikap keras terhadap orang kafir, akan tetapi Nabi Muhammad tetap berkasih sayang kepada mereka. Nah, di dalam firman Allah ini, Nabi Muhammad sudah mencontohkan kepada kita bahwa kita juga harus berbuat baik kepada non-muslim, apalagi terhadap orang kafir. Nabi pun sudah mencontohkannya. Jadi, tidak hanya kepada umat muslim saja, karena kita diperintahkan hablum minannas, berbuat baik kepada sesama manusia. Tidak ada kata-kata berbuat baik saja kepada umat muslim, non-muslim tidak usah, tidak ada kata-kata seperti itu. Nah, ketika kita ingin memberi sedekah, ya sudah, kita niatkan memberi saja, tidak usah itu orang Islam atau bukan orang Islam, yang penting kita memberi. Tapi akan lebih diutamakan ketika bulan suci Ramadan ini kita bersedekah atau memberikan takjil itu kepada orang muslim yang berpuasa. Karena ketika kita berhasil membukakan puasanya orang, maka sama saja kita juga mendapatkan pahala puasanya orang tersebut. Jadi kita puasa, dia juga puasa, jadi pahala kita bisa double. Nah, itulah keindahannya di dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini bisa membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih soleh lagi, dan kebiasaan-kebiasaan di bulan suci Ramadan ini bisa kita bawa di bulan-bulan selanjutnya. Syukran, ila liqa'akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.